Ya. Ya, pertama tentu kami tadi juga bicara dengan Garuda. Salah satu catatan penting kita adalah bagaimana memastikan mengurangi delay time jamaah haji kita yang pulang. Garuda ketika keberangkatan itu tingkat ketepatan waktunya kira-kira gitu itu 98%. Tapi kemudian yang pulangnya itu agak menurun performance-nya. Nah, oleh sebab itu catatan kita ke depan memang harus ada evaluasi. Delay time itu jangan persentasenya tinggi sekali ketika kepulangan. Kenapa? Karena kepulangan itu seringkali jamaah itu ingin cepat tiba di kediaman dan mereka ingin berkumpul dengan keluarga. Itu catatan kita pertama. Kemudian kedua terkait dengan kepulangan, kami juga sudah menginstruksikan kepada semua kakanwil embarkasi di daerah itu untuk mengurangi agenda-agenda seremonial supaya kemudian mereka tiba bisa langsung kembali. Jadi mohon pejabat-pejabat daerah begitu jangan banyak seremonial, pidato-pidato panjang begitu. Sambut saja, kemudian biarkan jamaah kita kembali ke kediaman masing-masing. Yang ketiga, yang juga jadi catatan kami masih tentang kesehatan jamaah kita. Sekarang yang wafat itu sekitar 350-an orang. Jumlah ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu 467 orang, sekarang 350 berapa? 350-an lah kira-kira begitu. Nah, tahun depan ini juga jadi evaluasi kami. Kami harus lebih ketat terkait dengan istitoah kesehatan. Jadi mau tidak mau kami harus lebih tegas terkait dengan jamaah-jamaah yang memiliki komorbid, kemudian misalnya potensi demensia, kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya untuk tidak bisa berangkat. Makanya kami akan ke depan lebih tegas terkait pemeriksaan, tapi juga kami memperkenalkan program yang kami sebut sebagai manasik kesehatan. Manasik kesehatan itu artinya kami ingin memastikan jamaah-jamaah yang sudah ditetapkan akan berangkat di 2027 ini, itu mereka sudah persiapan selama 1 tahun yang kami sebut manasik kesehatan. Misalnya kebiasaan olahraga, jalan kaki, kemudian kalau sanggup lari, karena 95% kegiatan di tanah suci itu adalah kegiatan fisik. Kemudian kalau mereka punya komorbid, kemudian nanti secara intens di maintain, misalnya darah tinggi, diabetes dan sebagainya, itu secara intens di maintain oleh tim dokter di daerah masing-masing. Nah, itu bagian yang paling penting, isu kesehatan. Ada lagi? Begini, concern dari Kementerian Haji adalah ingin memastikan jamaah terlayani dengan baik. Terkait dengan keuangan haji, kami tidak ingin dalam posisi memberatkan jamaah. Itu yang paling penting. Dan kami mendorong badan pengelola keuangan haji itu bukan pada upaya mengakumulasikan uang jamaah, tapi memberikan kebermanfaatan tinggi untuk jamaah. Jadi uang jamaah itu jangan diakumulasikan, tapi yang terpenting adalah bagaimana uang jamaah itu terakumulasikan untuk kepentingan mereka lebih besar. Jadi jangan diakumulasikan untuk kepentingan lembaga, tapi diakumulasikan untuk kepentingan jamaah. Jadi yang kami dorong dari Badan Pengelola Keuangan Haji itu adalah meningkatkan nilai manfaat yang dari uang yang sudah dikumpulkan. Bukan kemudian menarik jumlah yang lebih besar dari jamaah di awal. Jadi supaya kemudian kalau 25 juta yang sekarang sudah dikumpulkan, kemudian
kemudian BPKH bisa meningkatkan kinerjanya sehingga nilai uang yang diterima jamaah itu bisa lebih besar, itu lebih baik. Jadi jangan dikumpulkan lebih banyak tapi nilai manfaatnya rendah. Jadi kami concernnya mendorong supaya nilai manfaat lebih tinggi gitu. Ya. Ada lagi? Cukup? Kami fokus pada nilai manfaat. Jadi apalagi sekarang ada revisi undang-undang keuangan haji, revisi undang-undang 34 tahun 2014. Jadi kita lihat nanti di revisinya itu. Malah kami ingin mendorong dalam revisi undang-undang itu gimana kemudian jamaah haji dapat banyak kemudahan dan dapat banyak nilai manfaat, bukan diberatin. Gitu. Jadi harus dimudahkan sesuai dengan instruksi Presiden. Uang haji harus sepenuhnya digunakan untuk perhajian, harus sepenuhnya digunakan untuk jamaah haji. Bahkan kami mendorong ke depan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan instruksi Presiden juga harus transparan, harus akuntabel. Ya, harus transparan dan harus akuntabel. Itu yang paling penting. Semua uang yang digunakan dari jamaah itu harus bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk haji dan bermanfaat untuk jamaah haji. Itu saja. Dan itu nanti kita akan dorong di revisi Undang-Undang 34 tahun 2014. Oke, cukup? Terima kasih. Terima kasih.